Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Prilia dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 2417 05 1066. Di sini saya akan menjelaskan tugas AI. Oke, jadi di sini saya itu menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dari hard disk dataset kayak gitu, kayak gini. Nah, habis itu ini nih data ini berisi informasi pasien kayak umur, tekanan darah, kolesterol dan lainnya. Targetnya itu untuk melihat eh, berapa pasien yang mempunyai penyakit jantung atau tidak berdasarkan umur, tekanan darah dan kolesterol. Hmm. Nah, tujuannya itu untuk mengklasifikasi apakah seseorang itu punya penyakit jantung atau tidak berdasarkan data. Terus hasilnya nanti bakal digunakan untuk menghasilkan performa yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi berdasarkan hasil evaluasi. Oke, jadi di sini yang pertama itu masukin filenya itu ke dalam Google Colab-nya. Itu hard.csv. Nanti selanjutnya adalah import library. Nah, di sini library itu digunakan untuk membantu proses analisis data dan pembuatan model. Nah, di sini menggunakan Pandas untuk mengelola data, terus nanti untuk operasi numerik, terus Matplotlib, Matplotlib dan Seaborn-nya untuk visualisasi. Terus selanjutnya di sini ada dataset. Nah, datasetnya saya menggunakan Pandas untuk menghasilkan atau menampilkan 5 data teratas menggunakan head. Nah, terus data ini berisi kayak umur, terus tekanan darah, kolesterol, sama target yang menunjukkan apakah pasien itu punya penyakit jantung atau tidak. Kayak targetnya. Nah, eh, habis itu di sini ada data understanding, yaitu ada DF info. Nah, di sini tuh info data untuk melihat jumlah data, tipe data, dan memastikan untuk mastiin tidak ada data kosong. Nah, di sini ada datanya memiliki 1025 data dan semua kolomnya itu tipenya numerik. Nah, terus di sini ada describe. Di sini itu untuk melihat statistik, ya, statistik data kayak ada rata-rata, terus nilai minimum sama nilai maksimum dan lainnya. Nah, terus selanjutnya ada visualisasi. Yang pertama, di sini itu pakai count plot untuk melihat distribusi targetnya. Nah, di grafik ini menunjukkan jumlah pasien yang memiliki penyakit jantung sama ini yang tidak memiliki jantung, ini yang memiliki penyakit jantung. Di sini datanya cukup seimbang, tetapi lebih banyak pasien yang memiliki penyakit jantung. Terus yang selanjutnya ada heat map. Heat map ini untuk melihat korelasi antar fitur. Jadi di sini semakin warnanya terang, itu semakin nunjukin hubungan yang semakin kuat antar variabelnya. Nah, terus di sini ada age histogram untuk nampilin
umur. Nah, jadi di sini kelihatan sebagian besar yang pasiennya itu ada di usia 50 sampai 60 tahun. Nah, selanjutnya ada box plot. Di box plot ini sumbu X, ada sumbu X itu targetnya, terus sumbu Y itu umurnya. Nah, terus grafik box plot itu untuk menunjukin perbandingan umur antara pasien yang punya penyakit jantung dan yang tidak punya penyakit jantung. Nah, di sini terlihat bahwa sebagian besar pasien itu ada di rentang usia 50 sampai 60 kan. Terus ada eh, di sini kan. Terus ada eh, outlier, ada data umurnya di sini. Di antara 50 sampai. Nah, terus ada data cleaning atau handling missing value. Nah, di sini eh, udah dicek ternyata di sini tuh datasetnya itu tidak memiliki missing value. Nah, hasilnya itu datanya kosong semua. Jadi di sini kita nggak bakal melakukan proses data cleaning lebih lanjut karena waktu dicek ternyata dia nggak ada missing value. Nah, selanjutnya itu ada split data. Di sini ada split data hasilnya tertinggi. Tertinggi. Hasilnya training itu 820,13, terus testing 205,13. Nah, di sini datanya itu perbandingannya 80% dan 20%. Jadi, sebanyak 820 data digunakan untuk training, terus 205-nya untuk testing. Terus selanjutnya ada modeling. Nah, di sini model itu digunain untuk klasifikasi untuk memprediksi pasien itu punya penyakit jantung atau tidaknya, kan? Nah, di sini model yang digunain itu adalah logistic regression. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, di sini evaluasinya itu akurasinya sekitar 0,795 sekian, jadinya sekitar 70%. Nah, di sini model yang menghasilkan 79% itu nunjukin bahwa model cukup baik untuk melakukan prediksi. Nah, selanjutnya itu ada confusion matrix. Di sini em, hasilnya itu ada 73, 29, 13, dan 90. Artinya 73 ini tidak sakit, 29 ini salah prediksi, 13 ini salah prediksi, 90 ini sakit. Dia sakit, ada penyakit jantung. Nah, di sini confusion matrix itu nunjukin ya bahwa memprediksinya tuh cukup bagus dan baik. Bahwa di sini ada 73 yang tidak sakit dan 90 data yang sakit. Namun masih ada juga beberapa data yang tidak terprediksi. Kayak gitu. Nah, mungkin berdasarkan dari hasil analisis model yang logistik logistik regression ini mampu untuk mengklasifikasi penyakit jantung itu dengan akurasinya 79%. Nah, tapi
Hmm, ini juga bisa ditingkatin pakai algoritma lain atau running parameter. Nah, jadi mungkin segitu aja video yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.